Golok di tangan yang salah bisa jadi alat pembunuh, atau nih menghilangkan satu anggota tubuh. Begitu juga kekuasaan di tangan pemimpin yang salah, maka dia berpihak kepada sekelompok orang. Begitu juga dengan Menhumkam kita, Yasona Lauli. Dia mengatakan di media massa bahwa pembebasan bersyarat bagi napi koruptor melanggar hak asasi manusia. Bagaimana menurut Anda? Bertemu lagi dengan Golagong, orang kampung, dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Sketsa itu tentang fenomena hidup kita. Sahabat Golagong TV, lockdown, corona, social distancing, di rumah aja. Sejak 13 Maret, saya memang di rumah saja, nurut saya sama pemerintah. Saya punya keluarga, punya aset dengan teman-teman rumah dunia. Sampai lupa nyukur jenggot, nyukur rambut, kumis. Tapi tiba-tiba saya terusik ketika Menkumham kita, Yasona Lauli, mengatakan bahwa narapidana korupsi harus dibebaskan karena rentan terkena corona. Saya menonton Najwa Shihab di Narasi TV bahwa katanya Yasona ini mendapatkan rekomendasi dari Komisi Tinggi PBB untuk HAM dan Subkomite HAM PBB anti penyiksaan untuk melepaskan narapidana yang over kapasitas. Di Indonesia katanya over kapasitasnya 30 ribuan. Nah, yang harus dibebaskan itu, saya baca lagi di media massa, itu yang perempuan hamil, menyusui, disabilitas, tapol, napi sudah tua di atas 60 tahun. Nah, saya baca Yasona itu mengambil momen ini nih. Di atas 60 tahun katanya yang tipikor tuh ada. Padahal bukan itu. Jadi, kenapa harus minta rekomendasi dari PBB? Minta rekomendasi dari saya aja nih. Rakyat yang disakiti para koruptor, yang hidupnya jungkir balik mencari uang, Pak. Bapak enggak lihat tuh, tukang ojek, petani, orang-orang susah. Mereka susah hidupnya. Kenapa? Karena duitnya diambil oleh sekelompok orang. Dan tiba-tiba Bapak mencoba mengusulkan 4 kali. Saya baca ini ya, 4 kali Bapak mengusulkan agar PP 99 tahun 2012 direvisi soal hak napi dan syarat napi di lapas. Jadi Bapak ingin bahwa napi tipikor juga memiliki hak yang sama. Padahal Pak, Bapak kan sama Najwa Shihab sudah inspeksi tuh Pak ke Sukamiskin. Nggak perlulah napi tipikor itu dipisahkan. Karena memang dia sudah memisahkan diri. Difasilitasi Pak. Bapak tahu kan? Kamarnya mewah, 1 sel, 1 orang bisa mandi air panas, duduk di sofa, nge-gym. Ya Allah Pak, coba Bapak, yang Bapak pikirkan itu jangan mereka. Mereka itu sudah dari awal melanggar HAM. Kalau kami bukan melanggar HAM, menuntut hak kami. Agar adil Bapak itu. Agar negara adil pada saya, pada kita semua rakyat Indonesia yang jungkir balik Pak nyari duit. Pak Yasona Lauli, jangan paksa saya, kami semua untuk melakukan tindakan anarkis hanya untuk sekadar meminta keadilan. Saya sebagai penulis, juga teman-teman penulis lain, pertama kali dimotori oleh Sosiawan Leak menulis buku puisi, judulnya Puisi Menolak Korupsi. Kemudian saya dengan teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman Rumah Dunia dan penulis di seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua, menulis cerita pendek Peti Mayat Koruptor. Kami masih sopan Pak. Kami tumpahkan kemarahan kami di buku ini. Saya jadi teringat buku karangan David Easton, judulnya A System Analysis of Political Life, tahun 1965 ditulisnya, bahwa kebijakan publik itu adalah sebagai pengalokasian
nilai-nilai secara paksa kepada publik. Jadi sudah diramal tuh oleh David Easton bahwa para pemimpin dalam kurung penguasa jika mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik bukan memihak kepada kita rakyat, tapi memihak kepada mereka. Sekarang contohnya Yasona Lawli ini, Yasona Lawli, agar napi-napi tipikor mendapatkan fasilitas yang memudahkan mereka bisa keluar. ICW, saya baca tadi ICW lewat jubirnya tadi, namanya Kurnia Ramadan. Dia bilang selnya sudah khusus Pak, dan tidak relevan. Ngapain memikirkan mereka? Pikirkan saja rakyatnya, pikirkan saja sipir penjaranya. Jangan biarkan tuh sipir penjaranya bulak-balik pakai motor, pakai angkutan kota. Fasilitasi mereka agar mereka terlindung sehingga ketika datang ke lapas mereka dalam posisi yang aman. Jangan mikirin koruptornya, biarkan mereka mati membusuk di selnya kalau perlu. Di Cina itu mereka dihukum mati. Ini kok tidak berpihak kepada sipirnya? Bapak-bapak di pemerintahan sana, banyak buku yang sudah menuliskan tentang bagaimana hubungan antara rakyat dan para pemimpinnya yang tidak amanah. Nih, misalnya pemberontakan petani Banten. Ini Fadli John yang nulis. Politik huru-hara Mei 1998. Fadli John, Fahri Hamzah, mereka berjuang nih waktu mahasiswa. Nah, situasi penggulingan Soeharto. Jadi, bapak-bapak yang ada di kabinet, di pemerintahan, cobalah sense of crisis-nya, cermati perasaan kami, rakyat. Kami jungkir balik, lalu datang fenomena seperti ini, kemudian lockdown. Kasihan mereka Pak, cari uang. Banyak sekali masyarakat kecil, wong cilik yang mengeluh kepada kami. Lalu pemerintah meminta kepada kami agar berpartisipasi. Kami nggak usah disuruh pun sering galang dana Pak. Seleter, 2 liter, sembako. Banyak Pak. Masyarakat biasa, masyarakat sipil. Walaupun mereka di rumah juga menghitung. Tapi Bapak seenaknya saja bicara soal napi tipikor yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Saya senang sekali ketika Mahfud MD bicara belak-belakan. Jangankan yang di dalam, di luar aja para koruptor banyak yang belum ditangkapi. Ini yang sudah ditangkapi kok malah mau dikeluarkan. Mudah-mudahan Mahfud MD kemudian diikuti oleh Pak Jokowi sebagai Presiden RI bisa membaca keinginan masyarakat. Kami tidak melanggar HAM Pak. Kami hanya menuntut keadilan, hukum seberat-beratnya para koruptor yang sudah menyengsarakan kami, Pak. Sahabat Golagung TV, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada Tuhan masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing, bahwa corona ini adalah tanggung jawab pemerintah, dan kita sebagai masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita gotong royong, mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan kekompakan corona bisa segera berlalu. Jangan lupa cuci tangan setiap kita sudah bepergian, sakit atau tidak, pakailah masker, jaga jarak, dan paling aman memang di rumah saja. Juga mudik besok, mudah-mudahan kita semua bisa menahan diri. Tinggal di rumah saja. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua tentang literasi, semua ada di sini. Terima kasih sudah menonton saya. Dan ingat, Markisa.
Bukan kopi. Mari kita bersuara. Golagong, orang kampung dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Golok. Golagong, orang kampung dari Aceh. Kata menhun min